adik-adian gue, abang-abangan gue, kita kan sebenarnya awal karirnya sahabat gue yang satu ini kan merasa dirinya komika, terus juga pernah juga menjadi belajar pantomim segala macem. Pada akhirnya sekarang kok menggeluti dunia yang ada di samping dunia kita. Dunia dalam berita sih jangan dulu. Karena orang kayak dia nggak mungkin baca berita dong. Paling dia bacain berita itu kalau berita kematian di musola ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah saya sendiri. Keren banget ya. Bagus ya. Itu orang saking nggak punya keluarga, nggak punya saudara, sama tetangga dimusuhin. Itu meninggal aja ngumumin sendiri. Kreatif banget ya orang. Nah, itu sebenarnya tuh arah pemikiran lu dunia yang sekarang, apa lu sebenarnya pengen jadi komika, pelawak atau pantomim sih? Sebenarnya gue jadi apapun bang, yang penting bermanfaat sih buat masyarakat. Asik, so bijak banget guys. Aslinya gitu bang. Jadi sebenarnya kalau soal spiritual, gue tuh baru-baru berdamai dengan kayak sekarang spiritual ini baru berdamai itu tahun 2018-an. Tadinya lu berantem? Berantem gue bang, karena sengketa lahan gitu. Oh, gitu. Iya, kuburan tadi bang. Oh iya. Iya. Terus? Nah, jadi gue tuh memang untuk mengalihkan gue yang nggak mau awalnya menerima titipan dari yang Maha Kuasa, gue tuh ya udah gue pengen ngelawak segala macem. Karena gue juga nonton Bang Narji, ya kan walaupun keluar akhirnya Bang Narji nggak apa-apa. Gue itu nggak keluar. Tapi, iya. Nah, gue pengen jadi pelawak tuh karena pengen menghibur orang kan berkah tuh, gitu. Pengen pelawak segala macem. Tapi mentok mulu, ya ini gue coba stand up komedi, ternyata tidak lucu, ya kan. Terus belajar pantomim. Nah aja, lucu itu relatif. Betul, tapi Nggak lucu itu pasti. nah, akhirnya gue sadar ternyata membuat orang takut lebih gampang daripada membuat orang tertawa. Gitu. Ini abang-abangan gue ada dulu filosofis banget itu kata yang langsung kena di hati gue. Asik. Membuat orang takut itu lebih mudah daripada membuat orang tertawa. Itu benar, karena sulitnya jadi pelawak itu sulit banget. Membuat orang tertawa di Indonesia dengan kondisi kayak gitu sangat sulit. Tapi membuat orang Indonesia takut pada saat itu gampang. Gampang banget. Cuma dibilang aja awas COVID. Nah, udah tuh kan takut. Awas kalau kena COVID lu masuk isolasi. Orang takut banget. Tadi rap. Tapi bikin ketawa itu susah. Susah bang, apalagi sekarang bang. Apalagi ngasih bikin ketawa sama teman kita yang kalah PS. Kalah PS. Susah banget. Yang tawa mulu. Cristiano gue lagi sakit. Iya. Padahal di PS lagi sakit. Aduh. Akhirnya kenapa lu ada kalimat melawan? Apakah lu secara spiritual sebenarnya udah pernah merasa bahwa dari kecil lu sebenarnya udah mulai six sense atau punya pribadi yang bisa melihat gitu? Nah sebenarnya bang dari kecil nih jujurnya, mungkin belum ada yang nanya kayak gini ke gue ya, belum bang Narji nih. Jadi memang dari kecil hidup gue udah abnormal. Dari kecil tuh, dari tiap hari makannya mie gitu. wah ini masuk kan nih? Nggak apa-apa gratis dulu. Mancing, benar. Nanti baru bayar ya. Iya benar. Nah dari kecil tuh bang udah kayak gitu. Jadi dulu gue tuh baru ngeh umur SD kayaknya SD kelas 1 atau kelas 2 baru ngeh tuh. Jadi selama ini gua ngobrol, ketemu, main, itu bukan orang, baru ngeh gitu. Jadi ketika gua ngobrol masih ini nih main, kok ngeliat teman-teman gua lain kok kayak sinis ngeliatin gua, terus kabur. Nah kenapa orang dia baik kok gitu kan. Nah gua baru tahu kalau dia ternyata ini bukan manusia ternyata gitu. Lu sekarang lagi ngomong sama manusia. Kelihatan nggak nih? Abang kan udah lama kan? Akhirnya lu bercerita. Akhirnya bercerita sama nyokap, sama keren banget nyokap bokap ya, sama emak, sama abah cerita gitu kan. Terus gue pernah cerita ke mama tuh gini, ada satu vision, asik vision, pandangan, penglihatan yang gue tuh bingung ini apa gitu. Karena kalau memang tidur, masa gue lagi bangun ngobrol gini terus gue ngelihat pandangan itu mulu. Jadi gue ada kejadian gini bang. Jadi gue yang balita kecil itu gue dibawa sama dua sosok bang, satu kiai, satu harimau. Harimau tapi ini berdiri tegak gitu, nggak ngerangkak gitu. Ya udah bisa jalan gitu kan. Nah, kakinya kena beling kali. Bisa jadi. Bisa jadi. Masih gitu. Atau dia mau ibu ikutan abang none jadi gini tangannya. Assalamualaikum. Ya.
Bener. Nah itu gue dibawa tuh bang. Dibawa gue. Pada alam sadar lu pada saat itu dibawa ke tempat. Gue dibawa nih yang seingat gue ya. Jadi gue dibawa ke langit karena gue di awan tuh, awan banyak. Terus dia bilang ikut Uyut ya cu, gitu. Ya udah gue diem aja gitu, diem karena nggak ngerti kan siapa nih. Terus mereka rebutan tangan gue, yang satu kiai, yang satu sosok harimau tuh. Gitu. Nah akhirnya mereka tuh karena rebutan gue gitu kan, terus gue dilelang dah. Enggak. Serius banget Bang. Serius banget. Emang ada keserius. Lu takut bercanda, ini sensitif juga gitu. Oh iya. Tadinya gue sih cuma mau bilang gini, air lu dibawa sama kiai naik harimau. Iya. Iya. Masukin koin dong, teng. Iya. Elah gitu ya. Iya benar. Lu dibawa ke langit apa dibawa ke mall? Iya. Koinnya habis turun kita. Iya. Terus. Nah ini bang. Terus. Abang-abangan gue ada yang bercanda lagi. Asik. Ini sensitif. Sensitif bang. Oh iya. Nah abis itu mereka kan rebutan tuh. Terus mereka ninggalin gua. Mereka pergi ke langit berapa nggak tahu, malah jauh kan. Terus mereka kayak dialog gitu, kayak debat gitu kan. Udah debat mereka turun. Terus nempuk pundak gua gitu. Belum waktunya gitu. Nah terus gue diturunin lagi tuh. Gua turun ke rumah. Pintu kebuka, gue liatin pintu kebuka, gue jalan, gue liatin lah kok kayak banyak tahlilan tuh. Nyokap gue lagi nangis, bokap gue berantem sama ustadz gitu. Iya bang, adu mulut gitu kan, adu mulut beneran ya, bukan yang itu. Cupang ya. Nah pas gue lihat ke depan lurus, lah kok itu ada satu sosok gitu, jasad dikafanin bang. Gue samperin, gue lihat muka gue. Gitu. Nah kok ini gua terus gimana? Nah terus udah gitu gua masuk lagi. Dan ketika itu katanya ya udah gua sadar lagi. Nah itu gua ceritain ke almarhum bapak dan mama. Akhirnya ya udah karena kamu udah gede juga dan itu udah datang mulu katanya gitu. Bapak jelasin. Itu dulu peristiwa kamu mati suri umur 2,5 tahun. Jadi kamu emang sempat mau dikubur gitu, udah dikafanin. Tapi bapak bersikeras belum meninggal. Nah, Ustadz udah meninggal, relain gitu. Karena anak bapak tuh banyak yang meninggal bang. Jadi sakit tipes, bronkitis. Gue pun tipes gitu sakit, nggak terima katanya nih, tapi hidup lagi, alhamdulillah kasih kehidupan yang kedua. Nah dari situ mulai perubahan hidup setelah lu mengalami mati suri itu. Perubahan hidupnya itu gue jadi akrab dengan teman-teman kita yang tidak kasat mata gitu. Tapi lu merasa umur 2,5 tahun beranjak ke sekolah kan SD, SMP, merasa terganggu nggak sih bro lu melihat hal-hal yang di luar yang kita nggak bisa lihat gitu? Awal-awalnya gue nggak keganggu karena belum tahu bang. Pertama sih awalnya cuek ya. Cuek. Anak kecil polos. Iya. Pas udah tahu baru gue sakit keras tuh. Sakit keras yang kalau gue tanya ke orang tua gue, mereka kayak nggak pernah sakit gitu lagi kok, nggak pernah gitu. Tapi gue inget di bayang gue sakitnya tuh saking sakit, gue ngalamin kayak pernah di kerangkeng gitu bang, diikat tangan gue gitu, karena berontak. Dan gue ngalamin kayak dengar suara kencang banget, gitu. Ini suara apa? Pas gue lihat nyamuk, tapi kencang banget suara kayak suara pesawat terbang deket gitu. Ngeliat benda yang kecil jadi gede, itu sakit banget, menyiksa banget tuh waktu dulu awal-awal tuh kayak gitu. Nah itu proses ketika karena ternyata gue pernah ditutup sama orang tua gue. Kemampuan ini gitu dia kayak gitu, jadi gue diantingin, ini masih bolong juga diantingin, karena gitu kalau misalnya anting dibuka, gue berubah mukanya sebelah harimau gitu bang katanya. Karena nyokap gitu, terus story nyokap kalau netain gue, dia suka gini gitu, gak berani lihat. Karena kalau lihat gue sebelahnya kayak kakek, sebelahnya harimau, suka gitu. Kalau enggak pas ganteng banget gitu kan, suka kayak gitu katanya gitu. Oke, ini abang-abangan gue ada demo, kita bisa dengar langsung dari seorang Raja Rahasia bahwa pengalaman spiritual itu bisa sampai seperti itu kan ya. Nah, akhirnya sekarang lu sendiri, lu pelajarin nggak, lu dalemin nggak? Nah kalau gue sendiri sebenarnya nggak mempelajari secara akademis lah ya, enggak. Gue menempa diri gue dengan ya puasa, dengan berusaha menjalankan ajaran agama gue gitu kan, kayak berusaha sholat gitu kan, belajar sholat, belajar zikir sendiri buat ngebalancing energi gue gitu. Dan gue juga selalu kayak misalnya sowan ke ulama, ke kiai yang gue anggap oh beliau menguasai ilmu ini dan tahu, yang nggak gampang ngemusrikin atau ngemurtadin gitu. Karena gue pernah kapok bang waktu SD. Nah ini yang lucu nih. Ini nih. Gimana? Lucu dan cukup apa ya,
kecewa gue gitu. Kenapa? Tapi gue nggak usah sebut tempatnya ya gitu kan. Jadi gue kan gue pindah SD itu ke Garut. Gue di pesantren ini nama bokap gitu. Tapi pesantren yang nggak nginep di Kobong, bolak-balik doang. Jadi kalau pernah waktu kecil, gue tuh dibilang murtad sama ustadz gue. Kenapa? Karena ada sebuah pertanyaan, yang pertanyaan gue itu dia nggak bisa jawab. Tapi marah-marah. Yang gue inget itu dong, dia bilang, oh murtad lu. Pertanyaan gue lupa, apa ya pertanyaannya? Apakah gue pertanyaannya Bang Narji kenapa keluar dari Cagur ya? Lupa gue. Lupa waktu itu Bang. Itu cuma musik ya? Gitu, lupa gue pertanyaannya Bang. Tapi gue sebagai anak kecil kan kecewa ya. Kok gue bertanya, kok bukan dijawab, malah dimarahin. Gitu, akhirnya dari situ gue bilang ke bokap, enggak Pak, nggak mau ngaji ke sana lagi. Kenapa? Jauh alasannya, padahal habis dimarahin. Kalau dibilang sekarang gue misalnya selama ini gue berguru sama siapa, ya bokap gue aja Bang. Bokap, karena bokap gue tuh keras banget Bang, zaman dulu ngaji. Jadi kalau misalnya gue ngaji, Dia asli Kuningan nggak? hah? Madura kayaknya Bang dia. Dari Kuningan kali bokapnya. Keras ya? Karena Kuningan itu kan temen tembaga. Apa keras itu? Iya bener. Tukang nosokan tau aja ya. Oke, bicara tentang dulu ya, bokap. Bokap. Tapi setelah kayak begini lu sering ngobrol nggak sama siapa yang sama-sama belajar soal spiritual kayak gini? Gua kalau soal ini, karena gini ya, gue pernah dengar Bang dari seorang ulama gitu kan, bahwa kalau lu belajar nggak sama, belajar dalam artian belajar bener ya, nggak sama orangnya, nggak jelas silsilahnya, berarti lu belajar sama setan gitu kan. Gitu, akhirnya gue mencoba mencari dan akhirnya dengan sering perjalanan waktu, akhirnya gue nemu nih. Gue nemu sosok kiai yang gue rasa ini mursyid nih gitu. Akhirnya gue belajar ke dia, tapi nggak secara langsung, tapi gue datang ke sana segala macam dengan proses yang luar biasa, membina secara lahir batinnya gue, gitu. Walaupun dia nggak secara langsung membinanya, tapi gue udah kayak mendapatkan, oh iya secara batin dia udah membina gue, gitu. Karena kalau dibilang guru gue banyak. Karena gue tuh menganggap bahwa setiap apapun, siapapun itu Bang, yang ngasih tahu gue hal yang gue belum tahu, itu guru gue. Bahkan dari anak kecil. Kalau anak kecil yang ketiga, gue guru gue. Jadi Ki Hajar Dewantoro dong ya. Oh iya. Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Betul. Itu Ki Hajar Dewantoro banget. Betul. Gitu ya. Gue menganut itu Bang. Oke. Tapi kan gue lihat di channel lu ya. Gue lihat di channel lu tuh, lu soalnya kayaknya sekarang udah fokus kan soal tabir mimpi, bicara juga tentang sejarah. Sejarahnya juga bukan sejarah dalam arti yang tercatat dalam sebuah catatan buku sejarah, tapi kayaknya sejarah menurut versi lu sendiri. Gue kadang-kadang sempat juga nonton begitu, sok tahu nih malah. Sekarang lo kalau emang kayak begitu, kebetulan lo lagi ngobrol sama gue di sini di channel gue pengen tahu nih. Gue tinggal di Tangsel. Gue lahir gede di Tangsel. Kakek gue orang Tangsel. Oh, asli Tangsel. Gue orang Tangsel banget. Kalau menurut versi lu sendiri nih, berdasarkan entah apa itu yang ada di jiwa lu, Tangsel itu secara sejarah itu gimana sih, Bro? Nah, tapi ini Bang, sekali lagi ya, buat abang-abangan nih, ada di anak Bang Narji, apapun yang gua sampai ini, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kaji, terus olah lagi. Karena ini manusia tuh nggak punya kebenaran yang mutlak, gitu, ya kan? Karena kan la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Hanya Allah yang benar lagi maha nyata. Jadi gue tuh anggap aja nih referensi atau dongeng aja dulu gitu kan. Jangan dipercayain langsung, enggak. Kalau halam bisawab nih Bang ya. Tapi gue bentar minta izin dulu ya. Minta izin sama yang di sini sama leluhurnya juga. Kalau salah, salahin aja Bang ya. Ya, gitu. Kalau yang tadi gue dapetin, ini Tangerang Selatan ini kan sebenarnya tuh apa ya? Kayak transit. Jadi semua suku, semua bangsa tuh ada di sini. Jadi bukan satu tempat yang benar-benar, oh kayak misalnya Ciamis ya udah Ciamis, Jakarta di Jakarta. Jakarta sendiri kan dulunya itu laut kan di Urug. Gitu ya? Kalau versi gue ya. Tapi alhamdulillah bisawab. Jadi Jakarta itu dulu di Urug, dulu lautan dulu gitu di Urug gitu. Nah, sekarang juga mau di Urug reklamasi kan? Nah, nanti kan Iya, kalau Jakarta itu versi lu berdasarkan tanah yang di Urug, ya gue
sedikit percaya. Sekarang juga sejarahnya mau diulang, ada reklamasi kan. Emang kadang-kadang sejarah itu berulang, Bang. Sejarah emang berulang Sejarah gitu. emang berulang kadang-kadang Bener. gitu. Nah, ini lu bicara soal Tangsel tadi, lu setelah minta tadi ya versi lu ya, Ya. cara lu sendiri itu apa yang lu dapat? Yang didapat sih beberapa tentunya ya, karena akan jadi kontra atau dari kacau perdebatan lah kalau dibilang yang gua sampaikan tadi dapat semua. Ini buat abang-abangan gue, ada aduan gue khususnya yang orang Tangsel. Ini bukan kita lagi menciptakan opini atau mengimajinasi. Ya. Ini cuma versinya sahabat gue Reza Rahsia tentang Tangsel menurut penerawangan dia ya. Yes. Karena gue juga orang yang lahir gede di Tangsel, sedikit juga banyak tahu juga tentang Tangsel. Nah mungkin di sini kita akan kita ngakurin lah Bang ya. Kita mix lah ya. Menurut versi gue yang sebagai orang sini asli dan menurut versi lu berdasarkan penerawangan. Iya. Gimana tuh kalau Tangsel menurut lu? Nah, sebelum gua bilang apa yang tadi Bang Najib bilang apa yang dapat aja penerawangan. Nah, ini gue sedikit maaf nih Bang ya. Sedikit mau kayak meluruskan istilah kata penerawangan. Oh iya. Karena penerawangan kayak udah overrated gitu kan. Dan itu konotasinya jadi negatif konotasinya. Iya. Oh, dukun klinik gitu kan. Nah, kalau gue sendiri gue menamakan itu adalah sinkronisasi frekuensi kalau gue. Oh iya. Gitu. Jadi kan ini semua alat itu ada frekuensinya. Jadi gue coba meng-tune in kayak radio lah, gitu tune in ke apa yang gue pengen. Dan yang gue dapetin sebagian besar ini kan gue simpen, nggak akan gue share. Sebagian besarnya ini akan gue share adalah yang belum tentu kebenaran juga, belum benar gitu kan. Ini bisa diobrolin lah, santai aja gitu kan. Jadi kalau di Tangerang ini, Tangerang Selatan khususnya, yang pertama ini memang tempat transit gitu. Jadi tapi kalau memang udah ke sini, utamanya tadi udah ke Pamulang ya, memang ada dua versi tuh, ada Pamulang tempat berpulang, orang meninggal banyak di sini segala macam, ada juga yang udah di sini nggak bisa kemana-mana, apalagi minum airnya gitu, karena ini tempat transit Bang. Pantes ya di Tangsel tuh jadi banyak hotel transit. Mengulang sejarah. Kembali sejarah itu terulang gitu kan. Tapi beda fungsinya sekarang Oh, gitu iya. kan. Kalau dulu tuh misalnya Jawara mana gitu kan, Jawara mana, ketemuan di situ gitu. Kayak gitu. Jadi kalau diibaratkan secara ini aja, geografisnya aja kan dulu sempat masuk Jawa Barat dulu kan Bang ya. Terus sekarang bukan masuknya ke sekarang mana? Tangerang masuknya. Maksudnya Banten sekarang. Secara Banten. provinsi Banten, secara administrasi kita punya sendiri sekarang Tangerang Selatan itu berdiri sendiri. Udah kota sendiri kita. Oh gitu. Udah berdiri sejak 26 November tahun 2008. Gitu. Nah ini tapi gue juga harus cross check abang nih kalau benar enggak, jangan salahnya. Kalau kita bicara soal peradaban dulu banget, gitu bahkan di sekitar sini lah ya, nggak usah sebutin, di sekitar sini itu kalau diteliti dengan benar, kita akan tahu tuh bibit manusia yang terdahulu gitu. Iya. Gitu ada di sini tuh. Ada. Cuman ya itu di perdebatan karena si bibit manusia ini pun, manusia kuno zaman dulu pun masih antara iya dan tidak, antara sains ataupun buatan. Karena kan kita ketahui kalau sejarah itu diciptakan atau dibuat oleh pemenang perang. Pasti itu. Jadi siapa yang menguntungkan itu akan ditulis tuh, kalau enggak ya dibuang. Gitu. Tadi ini gue lagi milih nih, yang gue sampein yang mana karena tapi kalau entar sensitif diedit aja paling ya. Iya, ini versi lu aja karena ini gue juga bukan dalam arti apa-apa, punya tujuan apa-apa. Iya. Ini kan gue biar pengen tahu juga. Dan ingat pokoknya jangan ditelan mentah-mentah. Iya. Ya, ini referensi aja, anggap dong yang tidur. Kalau dari sisi kespiritualannya, di sini tuh memang banyak tempat jadi perang tanding, adu kedikjayaan, gitu. Bahkan dulu itu banyak banget kalau memang kayak misalnya contoh, kalau mau ngilangin orang, kesini aja gitu. Ngilangin orang kesini aja? Iya. Maksudnya? Kayak misalnya ada orang yang butuh dihilangin nih orangnya, kayak zaman bulik tuh, bunuh culik segala macam. Ini salah satu bagiannya di sini. Kalau ini abang-abangan gue ada dan gue, ya? ini cross check dari gue ya. Kakek gue orang sini, uyut gue orang sini. Kalau dibuang versi yang itu ada sedikit kebenarannya, karena di zaman Petrus, tempat pembuangan mayat Petrus itu juga banyak banget di Pondok Cabe, maksudnya Kecamatan Pamulang. Hampir setiap minggu, mungkin yang umur-umuran saya di sini banyak ngalamin dulu seputaran lapang terbang Pondok Cabe itu setiap minggu itu banyak mayat dibuang. Betul, nah auranya beda banget. Ini kolerasi aja ya. Lu jangan berpikir macam-macam. Nah, itu satu. Yang kedua. Itu ya. Yang kedua, sebenarnya di sini dulu
ada yang disebut kalau Sunda itu namanya cai kahuripan, Air kehidupan. air kehidupan. Ada di sini. Air itu ada sumbernya, sumber air yang nggak pernah habis sebenarnya, gitu. Tapi ditimbun kayaknya, ditimbun kalau gue lihat sih bang, timbun. Dengan alasan Dengan alasan ya mungkin yang pertama nih supaya ini berkaitan nih bang, berkaitan dengan sejarah tadi itu, dengan tempat itu. Gue nggak mau sebut nama tempatnya, tapi dengan sejarah peradaban masa lalu, dengan itu berkaitan. Kalau ini keungkap, Yo. oh bahaya nih gua nih, jangan tutup semuanya dah, gitu. Iya. Gitu. Terus selain soal penghilangan, soal aduk kedikjayaan para jawara, makanya di sini hawanya juga campur aduk tuh bang. Tapi kalau bicara tentang ngadu kedikjayaan, sampai detik ini memang terjadi ya. Masih bang? Bukan dalam arti jawara. Pamulang ini juga menjadi tempat siapapun yang bisa memenangkan di Pamulang itu menang di Tangsel. Oh gitu. Loh, patokannya itu Pamulang loh. Kalau lu pengen berkuasa di Tangsel, lu berkuasa di Pamulang. Karena secara sejarah pendirian Tangsel ini dulu dari kata Cipasera, akhirnya berubah menjadi Rangsel, Tangerang Selatan, akhirnya menjadi Tangsel itu kan. Salah satu yang menjadi tolak ukur adalah kota tertua kita kan Ciputat. Akhirnya karena Ciputat itu kita mau bangun pusat pemerintahan juga di mana lagi lokasinya itu udah sangat sulit. Akhirnya kita geser ke arah Pamulang yang masih ada. Lahannya luas yang sekarang jadi kantor wali kota itu. Tapi karena kita itu sejarahnya Ciputat ada tertua, mau nggak mau itu dikasih nama kita tetap ada di Ciputat. Makanya dimasukkan itu kecamatan Ciputat. Udah kalau cara bentuk itu memang lebih dekat ke Pamulang sebenarnya. Ini ada kolerasinya juga ya buat abang-abangan gue, ada dan gue yang tinggal di Tangsel. Apa yang diceritakan tadi, pertama soal penghilangan, kolerasinya masih ada. Di tahun 80-an gue masih ngalamin melihat orang-orang yang dibuang di situ. Kemudian kalau mengakur tentang kedikjayaan, ngadu di sini bukan versi Jawara. Sekarang siapapun yang ingin berkuasa di Pamulang, di Tangsel, itu harus menguasai Pamulang emang. Karena jumlah penduduknya termasuk yang paling banyak, kecamatan yang penduduknya paling jamak. Ya, terus. Makanya pantas banget tadi pas abang cerita soal Pamulang, kalau menang di Pamulang, menang di yang lain. Karena emang Pamulang itu kalau versi aneh ya, Alhamdulillah sabab. Ini kayak tanah buhun bang. Apa tuh istilahnya? Tanah buhun tuh tanah karuhun, lebih atas dari karuhun, tua, kuno banget. Dan Alhamdulillah ya, ini gue lagi coba izin juga nih sama sosok ini. Dulu tempat ini tuh adalah sampai ada satu momen si sosok ini yang nyunggi tadi gue sempat dengar ada apa tadi Pasera. Cipasera nama. Cipasera gitu ya. Itu singkatan tuh Ciputat, Pamulang, Setu. Singkatan dari tadi rencana kita 7 kecamatan. Rencana 9 kecamatan. Ya. Dulu sempat ada tinggal satu mungkin bisa kosek nanti ya sama engkong-engkong yang masih hidup masih ada. Dulu ada tuh satu orang sosok dia tuh kalau sekarang mungkin udah disebut dukun kayak gitu ya. Tapi dia tuh orang yang bertuah. Jadi dia sosok orang yang dihormati. Dia tuh ya sakti lah bang. Kalau disebut sakti banget karena ketika ada orang yang bahkan bukan cuma patah tulang ya. Kayak misalnya si kakinya nggak nyambung pun disambung lagi masih bisa sama dia. Ditutupin aja pakai daun talas dia jampi nyambung lagi kayak gitu. Nih sosok ini sangat berpengaruh. Nah itu kenapa? Karena dia dulu seperti itu, ini energi dan auranya itu masih tertinggal di Pamulang. Itu yang membuat korelasinya ketika siapapun yang menguasai Pamulang itu akan menguasai yang lainnya. Karena dari dulu sudah kayak gitu. Ada barokahnya lah dari sosok orang ini. Iya. Kalau itu gue pernah dengar dari nenek moyang gue juga cerita, tapi ya gue nggak mau ceritain di sini ya, karena ini sensitif banget ya. Karena dengar-dengar juga jejaknya masih ada, makamnya juga masih ada, tapi gue sendiri orang yang emang gue menutup diri dengan hal-hal kayak gitu ya. Sekarang tuh zamannya gue pikir sains, teknologi, informasi, yang kayak gitu gue pikir cuma untuk jadi wacana gue aja. Karena kebetulan yang datang lo ke sini, jadi gue pengen tahu juga versi lo kan. Tapi kalau versi gue kan versi sejarah yang tercatat, sejarah yang gue dapat dari engkong gue gitu kan. Sampai kata Pamulang sendiri itu kan kalau gue teliti, ini saking gue ini maaf nih abang-abangan gue ada dan gue yang tinggal di Tangsel, khususnya orang yang juga mungkin berkuasa di Tangsel.
ini biar nggak sensitif. Kenapa? Ya. Gue bicara kayak gini karena gue sangat mencintai kampung gue loh. Itu dia. Gue sayang sama Pamulang, gue cinta Tangsel. Gue juga orang yang ya sedikitnya selalu memperhatikan perkembangan lah. Ya. Sampai salah satunya nih gue saking cintanya sama kota gue ya. Itu akhirnya gue bikin kamus tuh, kamus bahasa Betawi Tangerang Selatan. Luar biasa. Mungkin generasi berikutnya nggak butuh bahasa ini. Ini cuman ego gue, idealisme gue berpikir bahwa gue harus mengarsipkan bahasa yang pernah dipakai sama nenek moyang gue. Perlu, penting. Yang akhirnya anak-anak sekarang mungkin udah Terkontaminasi lah ya. terkontaminasi dengan bahasa asing, bahasa slang. Ya. Gue takutnya itu hilang, akhirnya gue bukukan. Ih, luar biasa. Nggak nyangka ternyata ya seorang pelawak seperti Bang Narji, kepedulian terhadap bahasa, adat budayanya sangat mantap. Dia bikin buku loh. Nah, ini gua hasil meneliti dari 54 kelurahan yang ada di Tangerang Selatan. Gua ngumpulin kakek-kakek yang masih pada menggunakan bahasa. Akhirnya gua rangkum dalam buku ini. Mungkin ini buku ini nggak sempurna, tapi ini cuman buat perpustakaan aja sih. Perpustakaan, betul. Jangan sampai hilang, Bang. Jangan sampai hilang. Betul. Nah, gua kasih deh buat lu deh. Wih, terima kasih Bang, sebuah kehormatan nih. Wah. Itu balik lagi yang tadi gue bicara-bicara kayak gini, gue nggak ada maksud apa, nggak ada tujuan apa, tapi emang dari berbagai narasumber, gue mengumpulkan semua dari versi ini, dari versi spiritual, dari versi sejarah modern, dari buku-buku sejarah yang gue baca di LAN, gue juga mempelajari, membaca, pengen tahu kampung gue tuh kayak apa sih. Ya. Gue nggak mau bicara tentang kampung orang dulu, kampung gue dulu dong. Akhirnya yang bisa lu simpulkan bahwa sekarang tuh kalau secara pribadi kita tuh tinggal di Pamulang tuh harus kayak apa sih? Kita hidup di Pamulang seperti apa? Sebenarnya hidup dimanapun itu tergantung bagaimana cara kita membawa diri, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam, dan juga tetap kita tuh mengikuti ajaran atau kebiasaan yang baik dari leluhur. Jangan sampai lupa sama leluhur kita. Karena gini, di Pamulang ini ada satu, tadi ada air yang bertuah, Cai Kahuripan, ada sosok yang memang sangat-sangat berperan penting. Bahkan dia tuh nggak pengen lah gitu diketahui karena takutnya dikutuskan ke sekarang apa, campur-campur lah minta togel apa nggak mau. Nah, di sini tuh adalah tempatnya. Dari kalau misalnya dipakai dengan kebaikan, maka itu akan sangat baik. Kalau dipakai yang buruk akan buruk banget. Karena ada dua energi lagi berperang kalau di sini. Ada dua-duanya. Jadi bagaimana kita hidup di Pamulang? Yang pertama, ya kita sebagai manusia harus terus menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Gitu. Tetap menghargai peninggalan-peninggalan leluhur yang dulu, gitu. Menyayangi yang kecil, menghormati yang tua, gitu. Dan tetap kita berpegang teguh kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu sih general sebenarnya. Bagus banget ya buat lo, abang-abangan gue, adik-adik gue yang tinggal di Pamulang atau di Tangsel. Itu satu kalimat yang bisa kita kasih garis bawah bahwa di Pamulang itu kalau lo mau baik ya bisa jadi orang baik banget. Kalau nggak mau jadi orang baik ya benar-benar jadi orang yang sangat nggak baik. Iya sih ya, kalau kita pikir-pikir ya, orang mana-mana di Pamulang kalau kaya banget ya. Gitu Bang. Itu yang punya Unpam. Lah fakta loh. Dia orang mana-mana, dia pengen berusaha berbisnis. Sekarang apa yang dia nggak punya di Pamulang? Sampai Pamulang ini adalah salah satu-satunya mungkin di dunia nama kecamatan jadi nama kampus. Oh iya, Universitas Pamulang. Itu nggak ada loh dalam sejarah, cuma Pamulang. Itu artinya apa? Orang mana-mana kalau pengen kaya bisa banget. Kaya banget. Tapi kalau yang belangsak, orang datang ke sini bener-bener belangsak. Motornya ditarik. Loh ini loh fakta. Buktinya berapa banyak orang luar ingin mencalonkan diri jadi wali kota Tangerang Selatan. Itu kebukti. Kalau lo mau jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak. Ini wacana aja nih ya. Itu tadi kita kan bicara tentang bagaimana hidup di Pamulang. Ya. Sebenarnya alam Pamulang sendiri itu akan seperti apa sih? Alam Pamulang sebenarnya seperti tadi gue bilang Bang, kalau kita baik akan menjadi lebih baik. Dan tadi dari proses nama Abang, kalau yang kaya benar-benar kaya, yang jahat benar-benar jahat. Karena tergantung energi kita. Iya. Ketika kita energinya baik, maka energi yang baik lagi akan berkumpul. Tapi otomatis ada energi nggak baik kan? Nah itu akan sedikit terjadi pergesekan. Khususnya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual atau lain sebagainya. Gitu, itu ada seperti itu. Jadi bagaimana cara kita hidup di alam Pamulang, itu kita harus bisa mensinergikan rasa, pikiran, sama hati kita dengan kondisi kita.
Ya gitu. Dan tadi juga ini sedikit gua disclaimer nih Bang, takutnya kenapa-napa atau gimana anggapan orang ke gua gitu kan. Karena tadi gua sampein gini terus Abang bilang cross check dan akur cocok ya. Nah, ini kalau yang cocok alhamdulillah, tapi itu sekali lagi bukan karena gua yang bisa, bukan karena gua yang wih keren nih, hebat-hebat bukan. Tapi itu karena memang atas seizinnya Allah aja. Jadi gua hanya perantara kata-kata. Jadi jangan sampai wah hebatnya sudah aja. Oh jangan kayak gitu. Jangan dah ya. Manusia nggak ada yang hebat. Manusia semua biasa Nggak aja. ada yang hebat. Tempatnya betul. kekurangan Betul gitu kan. Betul gitu. Terus ini kalau lu sendiri nih memandang kalau orang sebenarnya Pamulang itu sendiri kalau terhadap pendatang itu gimana sih? Masih konservatif atau gimana? Sama pendatang enak sih Bang sebenarnya. Enak. Asal nih si pendatangnya ini tahu uguh igih kalau bahasa Jawa tuh. Totok romonya gimana, ya kan segala macamnya. Itu akan kalau leluhurnya, karhunya itu leluhur yang sangat luar biasa welcome lah kalau bahasa sekarang tuh ya. Siapa aja boleh sini. Ayo sini, nggak apa-apa, ayo sini gitu. Nah, kalau misalnya lu berbuat nggak bener di sini, ya tanggung sendiri gitu. Gua akan bantu lu. Kalau lu kayak gitu, ya udah lu masuknya ke sini nih ya, ke dia loh gitu. Oh iya. Gitu. Jadi gimana kita lagi sebenarnya? Ya ini sekali lagi gue ingetin buat kita semuanya orang Pamulang khususnya dan kita tinggal di Tangsel pada umumnya. Ini gue nggak ada maksud apa-apa ya, Betul. karena kebetulan kita lagi ngobrol asik. Iya. Akhirnya sampai melebar ke situ-situ kan. Iya, bener. Tapi menurut gue jadi obrolan seru nih. Seru. Ini lu jangan tanggapin serius deh. Iya bener. Lu anggap jadi tontonan aja udah, jangan dijadiin tuntunan. Betul. Ini sih omongan kita iseng-iseng aja ya. Iseng-iseng. Jadi hiburan lah simpel nama ya. Dan thank you banget ya bro, lu Sama-sama, Bang. udah mampir ke Thank you, sini, menambah wawasan dan gue bisa meng-cross check apa yang gue dapat dari kakek nenek gue dulu. Siap. Dan ini gue, ini bro, Apa lagi nih Bang? Waduh, dapat banyak kokolot mimpi. nih kokolot. Kokolot. Nih kokolot official nih kreatif banget nih. Hah? Kita korban COVID, Heeh. akhirnya dia bagaimana berpikir, Oke. akhirnya ban bekas itu jadi sesuatu Ih, yang bisa menjadi kreatif. barang-barang. Ini salah satu produknya selain dia bikin dompet, tas, ini apa? Kantongan kunci tuh. Naruh Apa earphone. Oh, handphone. Earphone itu biar ntar nggak berantakan, gulungnya juga lebih gampang. Widih. Ini dari Kokolot kreatif. official. Thank you ya, Kang Rama. Makasih, Bang. Ini oleh-oleh. Wah, terima kasih. Sama tuh. Wah, saya nggak bisa balas apa-apa di Bang selain doa sama Bang Narji. Amin. Iya, semoga Bang sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, keluarganya sehat, rezekinya gampang. Kalaupun ada kendala dan masalah bisa dihadapi dengan keistiqomahan Abang selama ini yang Abang lakuin. Amin. Rahmat berkah melimpah untuk Abang dan tim semuanya gitu. Amin. Terima kasih banyak abang-abangan gue, adik-adikan gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube gue, Abang Narji, dan juga ini YouTube sahabat gue, Reza Rahasia. Reza Rahasia. Oke, Siap. thank you ya. Sampai ketemu lagi nanti ya.